Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak Ibu pengurus komite, perwakilan orang tua, Bapak Ibu guru dan anak-anak semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini untuk menganalisis aset-aset yang ada di SD Negeri 5 Buah Negeri. Jadi ada beberapa aset atau modal Bapak Ibu yang ada di sekolah kita yang tentunya nantinya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah kita. Yang pertama adalah aset atau modal manusia. Yang kedua ada modal sosial Bapak Ibu. Dan yang ketiga ada modal politik. Yang keempat ada modal agama dan budaya. Yang kelima ada modal fisik. Yang keenam ada modal lingkungan atau alam. Dan yang terakhir ada modal finansial. Nah, itu adalah 7 aset yang ada di sekolah kita, di mana jika kita manfaatkan dengan baik tentunya akan mendukung segala program yang akan kita rencanakan bersama-sama untuk kemajuan sekolah kita nantinya. Nah, apa itu modal manusia, Bapak Ibu? Yang namanya modal manusia pastinya terdiri dari warga sekolah. 1, ada guru. 2, ada kepala sekolah. 3, ada pengurus komite. Yang keempat, ada anak-anak yang bersekolah di situ. Nah, itu dikatakan sebagai modal manusia. Nanti kita akan petakan bersama-sama. Ya, misalnya guru yang bagaimana yang kita perlukan. Sudahkah kualifikasinya misalnya memenuhi syarat seperti itu. Nah, kemudian ada modal sosial. Yang namanya modal sosial ini Bapak Ibu tentunya sekolah untuk keberlangsungan operasionalnya memerlukan hubungan sosial. Apakah hubungan guru dengan anak-anak, apakah hubungan guru dengan komite sekolah, apakah hubungan yang baik antara guru dengan pengawas sekolah, dan tentunya hubungan dengan masyarakat dan instansi yang lain. Nah, kemudian ada modal politik. Loh, kenapa kok di sekolah ada modal politik? Ya, apakah kita akan diajak untuk berpolitik? Tidak, Bapak Ibu. Ya, jadi yang namanya modal politik ini tentunya contohnya di sini Bapak Ibu ya. Ketika saya sebagai kepala sekolah memiliki sebuah program, tentunya saya memerlukan dukungan dari Bapak Ibu selaku orang tua wali, Bapak Ibu selaku pengurus komite, dan Bapak Ibu guru serta anak-anak semua. Jadi ketika mendapat dukungan dari hal tersebut, itulah yang dikatakan sebagai modal politik. Nah, kemudian ada modal agama dan budaya. Yang namanya modal agama, kebetulan di sini di sekolah kita ada salah satu dari Bapak Ibu guru yang bukan beragama Hindu, meskipun sisanya untuk anak-anaknya 100% Hindu. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai contoh toleransi antara umat beragama. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada modal fisik. Nah, apa yang dimaksud dengan fasilitas yang ada di sekolah kita? Kira-kira apa modal fisik yang ada di sekolah kita Bapak Ibu? Ada yang tahu apa saja kira-kira? 1, pastinya yang paling utama adalah ruang kelas. Tanpa ruang kelas, bagaimana mungkin kita bisa belajar? Mungkin saja di halaman, tetapi untuk saat ini sekolah kita memang sudah memiliki ruang kelas, bahkan cukup ya, ada ruang kelas 1 sampai kelas 6. Nah, selain ruang kelas, kira-kira apa lagi bangunan fisik yang ada di sekolah kita? Tempat sembahyang, perpustakaan ada, lapangan untuk olahraga ada, lapangan untuk upacara, kamar mandi, kemudian fasilitas yang lain, lingkungan luas apa tidak untuk kita bermain? Nah, jadi itu merupakan modal fisik. Kemudian ada juga prasarana, ada
meja, ada bangku, ada papan tulis, dan semua prasarana yang mendukung itu tergolong ke dalam modal fisik. Kemudian yang keenam, ini ada modal lingkungan alam. Ya, lingkungan alam yang ada di sekolah maupun yang ada di sekitar sekolah itu tentunya bisa kita manfaatkan untuk mendukung kemajuan program yang akan kita rencanakan nanti. Contohnya, yang pertanyaan dulu sedikit, apakah lingkungan di sini sudah nyaman anak-anak gunakan untuk belajar? Sudah? Sudah. Kalau lingkungan sudah nyaman, biasanya dalam anak-anak melakukan pembelajaran pastinya akan nyaman. Nah, kemudian yang terakhir ada modal finansial. Yang namanya modal finansial ini kaitannya dengan uang. Ya, di sekolah kita sumber dananya adalah dari pemerintah. Ya, 100% dari pemerintah, yaitu yang namanya dana operasional sekolah, dana BOS. Ya, itu ya, dari dana BOS. Jadi setiap tahun anak-anak persiswa itu mendapat dana BOS dari pusat, di mana dana BOS ini dimanfaatkan untuk operasional sekolah. Apakah itu sebagai pembelian alat-alat yang kita perlukan, misalnya proyektor yang ada di hadapan anak-anak, kemudian speaker yang ada di hadapan anak-anak, dan pendanaan yang lain tentunya sudah ada aturannya tersendiri. Nah, itu Bapak Ibu modal aset yang bisa kita manfaatkan untuk program-program dan kemajuan anak-anak dalam belajar. Nah, kita akan coba Bapak Ibu menganalisis bersama-sama. Nanti kita akan lakukan kalau dari modal manusia itu gurunya itu yang seperti apa. Kemudian kalau modal sosial itu apa contohnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu pengurus komite, perwakilan orang tua, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak, mari kita analisis bersama-sama apa saja modal atau aset yang ada di sekolah kita. Nantinya kita akan petakan bersama-sama pemanfaatannya. Ya. Sudah selesai memetakan aset-aset yang ada di sekolah kita, yaitu di SD 5 Wonogiri. Nanti lagi sebentar kita akan baca bersama-sama hasil dari pemetaan aset yang sudah kita laksanakan. Jadi nanti dimohon untuk perwakilan dari masing-masing unsur, anak-anak, kemudian dewan guru, orang tua murid, dan pemangku kepentingan atau tokoh masyarakat atau pengurus komite. Jadi untuk pertama dipersilakan untuk anak-anak, siapa yang mau mewakili membacakan hasil pemetaannya. Esa boleh ya. Esa silakan bisa dibaca dari modal manusia. Guru-guru
muda yang memiliki kualifikasi pendidikan yang linier. Semua guru sudah berstatus ASN dan memiliki sertifikat pendidik. Kepala sekolah merupakan CGP dan pengawas sekolah yang sangat aktif dalam memberikan bimbingan murid-murid yang mudah diarahkan, rajin dan penuh semangat dalam pembelajaran. Terima kasih Esa, itu merupakan perwakilan dari anak kelas 6 ya. Tadi sudah membacakan modal manusia yang ada di sekolah kita beserta pemanfaatannya. Kemudian dimohon kepada perwakilan Bapak Ibu Guru untuk membacakan hasil pemetaan dari modal sosial. Silakan, boleh Bu, boleh Pak Putu. Terima kasih atas waktunya. Adapun pemetaan aset SD 5 Wonogiri dari modal sosial, yang pertama, hubungan kekeluargaan sudah terbangun dengan baik. Kemudian sesama guru berkolaborasi. Kemudian guru dapat membimbing siswa secara penuh. Selanjutnya, komite sekolah, wali murid, warga masyarakat, pemerintahan desa setempat mendukung secara penuh program-program sekolah. Demikian. Baik, terima kasih Bu Nur sudah membacakan tadi hasil dari pemetaan aset yaitu modal sosial. Nah, untuk selanjutnya ada modal fisik. Jadi mohon kepada perwakilan dari tokoh masyarakat, Pak Ketut. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menyampaikan pemetaan aset SD 5 Wonogiri itu dalam modal fisik. Yang pertama, ruang kelas yang lengkap sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Yang kedua, terdapat ruang seperti perpustakaan, kantor guru bersih dan rapi, dan juga di sekolah sudah tersedia jaringan internet atau WiFi serta listrik dan air sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekolah dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketut sudah membacakan hasil dari pemetaan aset yaitu modal fisik. Nah, kemudian untuk berikutnya ada modal politik. Nah, untuk modal politik mungkin dia minta bantuan kepada Pak Putu untuk membacakan. Pemetaan aset selanjutnya adalah modal politik. Yang pertama adalah hubungan komunikasi serta kerjasama dengan komite sekolah, lembaga pemerintah seperti pihak kepolisian, puskesmas, dan BPBD. Modal lingkungan alam, lingkungan sekolah sangat sejuk dan asri, udaranya bersih dan sejuk sehingga memiliki suplai oksigen yang cukup. Yang terakhir adalah wilayah pegunungan yang bisa dijadikan sumber belajar. Sukses Pak Putu. Untuk selanjutnya ada modal budaya. Nah, ini dari perwakilan anak-anak lagi ya. Siapa yang mau ganti asih boleh? Modal agama dan budaya. Warga sekolah menjalankan ajaran agama dengan baik. Kedua, kegiatan pembiasaan keagamaan di sekolah yaitu melakukan puja Trisandya dengan rutin sebelum dan setelah pembelajaran. Yang terakhir, budaya dan sikap siswa di sekolah yang taat dan patuh terhadap aturan yang ada. Sudah ya. Nah, boleh yang terakhir dilanjutkan ke modal finansial. Modal finansial. Yang pertama, bantuan operasi sekolah atau BOS. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Jadi kita sudah melakukan pemetaan aset tadi, aset-aset sekolah secara bersama-sama. Bahkan kita juga sudah memetakan bagaimana pemanfaatannya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu,
untuk kegiatan hari ini ada yang perlu ditambahkan? Jika tidak ada, jadi kegiatan akan saya akhiri. Ada kira-kira yang perlu ditambahkan? Ya. Cukup ya? Oke, jika cukup, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk kita bersama-sama membahas aset yang ada di sekolah kita. Jadi saya akhiri dengan Param Santi, Om Santi 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 Om.